Terima kasih telah kembali bersama kami di acara Bitok Banjarmasin Pos, bicara apa saja dengan tema strategi Dr. DC mengatasi kekumuhan di Kota Banjarmasin. Kembali bersama Ibu Kompol Dr. Kompol DC Yulianti SHMAP dan di pejabat di Ditlantas Polda Kalsel, dan Ibu Dr. Iswiati Rahayu MSI, Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Uniska. Kita lanjut lagi, Bu Dese dan Ibu Iswi. Kita membahas soal disertasi saya. Ya, ya, soal kekumuhan nih, kekumuhan Banjarmasin. Daerah mana saja sih sebenarnya Banjarmasin kumuh ini? Apakah memang sekumuh sekali, berapa taraf kekumuhan daerah sehingga Ibu Dese menilai Banjarmasin ada yang kumuh? Mas Eko, perlu saya tekankan juga ya kepada masyarakat. Jangan berpikir bahwa saya mengambil judul strategi pengelolaan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin bukan berarti Kota Banjarmasin ini kumuh. Tidak. Tapi ini ada beberapa daerah yang kami jadikan penelitian kekumuh. Masih ada daerah kumuh seperti Kelayan, kemudian Alalak yang kami jadikan daerah penelitian di Kota Banjarmasin. Namun masyarakat yang berpikir Kota Banjarmasin ini penuh kumuh semua, tidak. Banyak sekali keberhasilan wali kota terhadap penanganan kekumuhan di Kota Banjarmasin, seperti sudah yang kita sampaikan tadi, Kuripan, kemudian kawasan Siring, kemudian kawasan depan wali kota di sana, Ketupat, Kampung Ketupat, Kampung Hijau, Kampung Biru, ya banyak sekali keberhasilan dari wali kota Banjarmasin, Bapak Ibnu Sina, menangani atau mengatasi kekumuhan di Kota Banjarmasin. Namun yang kami jadikan penelitian, kenapa ini kegagalan di Kelayan dan Alalak, ini yang kami jadikan penelitian. Jadi kami melakukan penelitian di sana. Jadi kami menganggap Kota Banjarmasin ini tidak, beberapa saja lagi yang terjadi kekumuhan. Dan inilah yang kami teliti. Kenapa masih tidak bisa berhasil gitu ya Bu ya. Ternyata berdasarkan hasil penelitian kami ya ketemulah itu tadi, pendelegasian dan sensitivitinya yang belum ada. Jadi kami berharap teori yang kami temukan ini bisa menjadi masukan Kota Banjarmasin, pada khususnya wilayah yang kami teliti, dan juga bisa diberlakukan juga pada daerah-daerah lain. Karena dengan pendelegasian yang baik ya dari pimpinan tingkat pusat kepada bawahnya, kemudian pekerjanya dengan baik, ini akan terjadi satu visi dan misi yang baik, yang seiring. Kemudian dengan sensitivity, artinya sensitivitas kita merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Sementara ini berdasarkan penelitian kami, masyarakat di sana lebih dijadikan objek, bukan seperti dijadikan subjek. Karena ketika masyarakat ini dijadikan objek, dia nggak peduli dan dia merasa tidak diberdayakan ya Bu ya. Karena konsep pemberdayaan seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Iswi ini penting. Ketika masyarakat diberdayakan, dia dianggap sebagai subjek, dia akan berpikir, dia diajak untuk bersinergi untuk mengatasi kekumuhan di daerah dia. Tentunya dia akan peduli. Kemudian ketika di situ juga dilakukan penanganan kekumuhan, dia akan peduli, memelihara dan lain sebagainya. Yang terjadi sudah beberapa kali pemerintah daerah melakukan penanggulangan kekumuhan, misalnya dengan cara membangun jalannya. Tapi masyarakat tidak memelihara, karena masyarakat sementara ini hanya dijadikan objek, tidak dijadikan subjek. Jadi hasil wawancara kita ya, wawancara kita dengan para penghuni yang ada di sekitar situ. Bahkan ada penghuni yang mengatakan, gimana kami mau merubah diri kami Bu, sedangkan pendapatan yang kami dapat ini hanya sekedar untuk mengisi perut, gitu kan. Padahal prinsipnya manusia tidak ada yang mau miskin. Tidak ada yang mau susah hidupnya. Ketika dia sudah isi perutnya terpenuhi, pasti kalau ada masih kelebihan rezeki, dia pasti akan membuat diri dia nyaman. Itu pasti. Jadi dengan adanya sensitivity ini, kami berharap dan pendelegasian yang baik ya Bu ya, seluruh stakeholder yang ada pada pemerintah ini berperan serta
keroyokan lah mengelola di sana. Misalnya kita teliti kemarin ya Bu ya, dari Dinas Pendidikan, di situ pendidikannya rata-rata menengah ke bawah, pendidikannya tidak tamat sekolah ya Pak ya. Itu kita tingkatkan sumber daya manusianya. Kemudian dari UMKM bisa masuk ke sana, kita tingkatkan kemampuan dia untuk mengelola atau apa yang menjadi pekerjaannya kita tingkatkan, kita bantu. Insya Allah dengan adanya peningkatan secara ekonomi pendapatan dia akan merubah dirinya. Karena sementara ini dari hasil wawancara kami kepada wilayah yang kami teliti, mereka menganggap kami ini Bu pendapatan cuman 50.000 sehari. Cuman bisa buat beli baras aja sama makan itu alhamdulillah. Jadi rumah ini kadang kehujanan dan rintik hujan itu ya gak bisa berbuat apa-apa karena sementara ini kami hanya untuk kebutuhan hidup makan saja yang terpenuhi, tidak bisa untuk biaya anaknya ya Bu ya. Ketika semuanya ini delegasi yang baik, kemudian seluruh stakeholder keroyokanlah di sana untuk ikut serta menangani permasalahan kumuh di sana, kami merasa ini keberhasilannya akan lebih berasa karena dengan meningkatnya sumber daya manusia, ya kan, kemampuan dia baik dari segi keterampilan ataupun pola pikirnya tentunya akan meningkatkan secara ekonomi sehingga dia akan memperbaiki diri dia sendiri ya Bu ya. Tidak berharap pada pemerintah saja. Dengan adanya itu apa yang menjadi program pemerintah dengan meningkatnya sumber daya manusia, kemampuan secara skill dia, secara intelektual dia akan memahami apa yang menjadi program pemerintah. Tentunya tidak ada benturan ya Bu ya antara pemerintah dengan masyarakat karena mereka memahami apa yang menjadi program. Ketika masyarakat dengan intelektualnya yang kurang, tentunya dia akan mengedepankan kekerasan. Itu. Begitu ya Bu ya? Betul. Nah, ini kan dari sisi sudut pandang dari sisi masyarakat, artinya kira-kira sama enggak seiring dengan sikap pejabat ya, pemerintah daerah. Oke, saya sebagai masyarakat saya bersedia saja, tetapi bisa jadi pemerintahnya kebijakannya tidak seperti itu gitu. Link and match enggak? Iya. Kalau boleh saya sebenarnya kita melihat bahwa para pejabat yang sekarang kita melihat intuisi kepada konsep-konsep itu masih kurang. Pemahaman tentang kebijakan misalnya. Jadi kebijakan itu sebenarnya ada space untuk bersama-sama gitu, bersosialisasi. Tetapi kita lihat bahwa kebijakan-kebijakan itu sekarang lebih banyak serta-merta ada gitu kan. Kemudian masyarakat kok di sini ada pasir, kok di sini ada material, kita nggak tahu gitu. Harusnya disosialisasikan dulu kepada bahkan RT-nya kadang-kadang nggak tahu. Tiba-tiba ada masyarakat akhirnya nonton gitu. Nah ini yang kita melihat, saya sebagai kopromotor melihat sesuatu yang masih ada beberapa pemimpin-pemimpin yang kelas masyarakat ya, yang artinya yang berdampingan dengan masyarakat, kelas RW, kelas kepala desa misalnya, belum paham betul tentang konsep implementasi. Nah, maka dengan adanya kebijakan DC itu perlu ada sosialisasi kepada pejabat-pejabat kelas masyarakat yang bisa memberdayakan masyarakat, yang tahu betul tentang apa sih kesulitan-kesulitan masyarakat. Jadi tidak hanya ini kebijakan yang turun dari pusat, kemudian turunannya tidak diterjemahkan lagi kepada masyarakat yang diberdayakan itu. Sehingga ini yang saya melihat gap ya, gap yang terjadi antara kebijakan pejabat dengan penerimaan masyarakat. Nah, itu sebabnya saya menganggap bahwa kebijakan DC itu menjadi satu obat yang bisa disembuhkannya proses-proses yang kurang myths tadi. Nah, maka dengan adanya kekuatan DC, saya berjuang terus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada pejabat-pejabat publik bahwa delegation dan sensitivity yang diciptakan oleh Mbak DC itu betul-betul sebagai satu konsep yang bisa diberlakukan untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi strategi DC ini arahnya lebih ke
para pemerintahan ya Bu semestinya. Iya. Semestinya ya. Artinya supaya Pemahaman mereka paham kebijakan, terhadap itu, ya. pemahaman kebijakan tentang implementasi. Karena kalau kebijakannya mereka enak gitu kan, oh ini sudah turun dari presiden induknya gitu kan. Kalau orang Jawa bilang babonnya, umaknya, gitu. Grandnya, ya, Bu. Grand konsep kebijakan itu. Tapi ketika diimplementasikan di daerah, seolah-olah itu sekarang sama. Mulai dari Sabang sampai Merauke gitu. Padahal ada hal-hal yang sifatnya lebih ke daerahan. Berbeda. Nah ini yang dicoba, yang saya melihat ya dari teori-teori yang disampaikan oleh Mbak Dese, baik di ujian tertutup, di ujian terbuka, itu sesuatu yang betul-betul bisa menerangi bahwa kebijakan itu perlu dipahami dengan baik gitu. Padahal sebenarnya simpel ya. Legasi yang baik, kemudian sensitivity, artinya kita merasakan sih apa sih yang kebutuhan dirasakan. Sebenarnya simpel ya, terlihat ya. simpel, tapi ini kata Ibu obat mujarab nih. Iya. Sebenarnya ketika itu diberlakukan atau dilakukan oleh pemerintah, pasti itu berhasil ya Bu ya. Kita yakin ya Bu ya. Karena masyarakat itu saya lihat juga kalau sepanjang malam ya kita jalan di daerah jadi jalan-jalan Simpang 4 lampu merah. Di situ kelihatan sekali bahwa konsep-konsep kumuh itu mereka datangnya dari sana. Gitu. Lalu itu yang menciptakan tadi yang dikatakan kriminal itu di situ gitu. Adanya di situ. Kenapa gitu? Karena mereka melihat perbedaan yang timpang, gap yang terjadi antara mereka dan kebijakan-kebijakan daerahnya juga bisa tidak bisa melebur. Nah, dengan sensitivity itu kan bahasa sederhana ya. Oh, pejabat misalnya datang, oh aduh ini orang-orang pada malam tidur di situ, di jalan segala macam. Nah, dengan sensitivitas itu akhirnya kebijakan bisa dilakukan dengan lebih baik dengan top down ya. Ibu Desi yakin nggak bahwa aparat di pemerintah kota bisa itu delegation and sensitivity itu? Yakin dan saya yakin Bapak Wali Kota, kemudian Bapak Wakil Wali Kota ini sangat welcome terhadap teori ini. Karena kemarin pada saat saya ujian terbuka pun ya beliau sangat mendukung saya dengan mengirimkan bunga. Padahal wilayah mereka kan yang saya jadikan penelitian. Kemudian kegagalan kebijakan mereka di wilayah situ kan yang saya jadikan penelitian. Tapi inilah pimpinan yang ingin maju, ya kan? Artinya tidak egois. Oh aku harus nggak bisa nerima orang. Nah ini saya salut dengan Bapak Ibnu Sina dan Bapak Wakil Wali Kota. Beliau sangat terbuka, keinginan maju, keinginan menerima apa yang menjadi temuan kita ini sangat welcome. Jadi saya sangat apresiasi kepada pimpinan seperti ini. Salut, betul-betul salut. Hasilnya sudah disampaikan kepada Pak Ibnu atau ada belum ya? Pada Arifin. Ya Bapak Wakil Wali Kota sudah kita sampaikan ya Bu ya. Dan bahkan Ibu ya sudah menyampaikan juga kepada Bapak siapa kemarin Bu? Ke Pak Sekda. Bapak Kemudian ini karena dengan rombongan-rombongan pejabat lain gitu kan ketika kita sampaikan ke depan ini memang bisa menjadi grand konsep ya yang diberikan untuk pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, tetapi juga mungkin di seluruh Indonesia bisa menggunakan ini. Ada beberapa yang kita lihat keberhasilan Banjarmasin dengan cepat, hampir 50% itu dari kumuh menjadi daerah wisata. Iya. Nah itu. Ada beberapa saya lihat ya. Iya. Nah, seperti Kampung Biru, Iya, Kampung Hijau. Itu luar biasa. Betul. Dan ini kita berharapnya seperti yang Ibu sampaikan, jadi program itu tidak hanya turun kemudian langsung diterima, tidak disesuaikan dengan wilayah. Ini yang kami maksud dengan pendelegasian dan sensitivity. Artinya delegasikan dengan baik, lihat apa menjadi permasalahan. Jadi tidak serta-merta semuanya harus semua. Bisa saja kebutuhan suatu wilayah di sini A, di sana Z gitu kan. Jadi sensitivity yang seperti inilah yang wajib oleh aparatur atau pejabat negara betul-betul perhatikan agar keberhasilan dalam penanganan suatu kebijakan ini betul-betul berhasil ya Bu ya. Saya ada membaca itu di
dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat kawasan pemukiman Banjarmasin Pak Chandra itu untuk 2022 dan 2026 ada kawasan sekitar 450 hektar yang masuk penanganan kumuh. Iya. Sebagian besar di daerah industri, Iya. daerah Lingkar Selatan, daerah Banjarmasin Selatan ya. Kemudian sebagian besar di tepian sungai. Ini gimana? Jalur hijau, ya. Jalur hijau ini bagaimana anunya? Saya berharap ya dengan dua wilayah penelitian yang kami jadikan penelitian ini bisa diberlakukan dan hasil teori yang kami temukan ini bisa diberlakukan di 400 sekian. Kami tidak mungkin meneliti ke 400 sekian wilayah tersebut ya. Jadi dengan adanya dua wilayah yang kami teliti sebagai wilayah kumuh dan kami temukan teori atau obatnya, kami berharap 400 sekian itu bisa menggunakan Segera. teori kami. Segera bisa direalisasikan melalui teori yang kami temukan. Artinya delegasikan dengan baik, sensitivity, apa yang menjadi permasalahan kita catat. Kita aplikasikan, kemudian kita cari obatnya, jalan keluarnya. Insya Allah 400 sekian itu secara bertahap bisa kita lakukan. Karena dengan adanya teori ini kita lebih fokus, Pak. Lebih fokus. Jadi kita tidak acak adul lah istilahnya dalam penanganan permasalahan tersebut kita udah punya fokus, punya garis besar. Apa sih yang akan kita lakukan di sini? Apa yang menjadi permasalahan di sini? Kan sensitivity-nya. Kemudian setelah kita menemukan sensitivity-nya, saya harus mendelegasikan kemana nih? Bagaimana cara pendelegasian saya? Jadi lebih fokus sehingga keberhasilan untuk menangani 400 sekian kawasan kumuh insya akan berhasil dalam waktu yang cepat, dalam target waktu yang cepat dengan biaya murah, ya Bu ya, Betul. dengan partisipasi masyarakat yang bisa kita berdayakan. Itu. Jadi kami berharap Kepala Dinas Pak Chandra. ya kita bisa berdiskusi lah ya Bu ya, kita bisa berdiskusi, mungkin teori kami bisa diaplikasikan kepada program dari Pemerintah kota. pemerintahan kota.